Halo sahabat Alif Sinpa Channel, saya doakan semua sahabat Alif Sinpa Channel dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan ulas 10 fakta unik Pulau Bali. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih buat sobat-sobat yang sudah klik dan nonton video ini. Keunikan akan Pulau Bali akan terbiasa Anda lihat jika Anda sering liburan ke Bali. Namun sesering apapun Anda liburan ke Bali, ada beberapa hal unik mengenai Bali yang tidak akan Anda temukan setiap hari. Berikut ini adalah daftar 10 hal unik yang hanya ada di Bali yang wajib Anda ketahui. 1. Omed-omedan atau ciuman massal di Sesetan. Ada sebuah tradisi upacara unik yang diyakini oleh penduduk Banjar Kaja Sesetan dan Pasar Bali agar mendapatkan keberuntungan. Nama tradisi tahunan disebut omed-omedan, yang juga terkenal sebagai ritual berciuman. Jadi pingin ikut, tapi nggak boleh karena hanya untuk yang belum menikah. Omed-omedan adalah bahasa Bali. Jika diartikan artinya tarik-menarik. Tradisi omed-omedan dilaksanakan setiap tahun, yaitu 1 hari setelah Hari Raya Nyepi. Karena tradisi omed-omedan hanya Anda temukan di Bali, maka saya masukkan di nomor 1 dalam daftar 10 hal unik yang hanya ada di Bali. Semua peserta ritual omed-omedan adalah muda-mudi anggota Banjar Kaja Sesetan dan Pasar. Peserta omed-omedan dari usia 17 sampai 30 tahun dan belum menikah. Sebelum pelaksanaan tradisi omed-omedan, pemuda-pemudi dari Banjar Kaja Sesetan akan melakukan sembahyang di pura setempat agar mendapatkan keselamatan. Setelah selesai bersembahyang, muda-mudi baik laki-laki dan perempuan dipisahkan antara kelompok pria dan perempuan, saling berhadapan di jalan raya Sesetan Denpasar. Antara kedua kelompok pria dan wanita akan dipilih 1 orang. Kemudian peserta yang terpilih akan berhadapan pada kedua sisi dan dipertemukan. Kedua peserta akan mengunci bibir kemudian berciuman sambil disiram air. 2. Mekepung atau balapan kerbau. Nomor 2 dalam daftar 10 hal unik yang hanya ada di Bali adalah tradisi mekepung. Mekepung adalah sebuah tradisi balap kerbau di Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Ratusan pasang kerbau akan berkompetisi untuk mencapai garis finish tercepat dikendalikan oleh seorang joki. Setiap 1 pasang kerbau akan dikaitkan dengan bajak dari kayu. Kompetisi balap kerbau diadakan di sekitar Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Mekepung dimulai pada pagi hari sekitar pukul 7.30 dan event balapan berdurasi sekitar 5 jam. Acara balap kerbau Mekepung biasanya dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, dan 2 kali dalam 1 bulan. Untuk dapat melihatnya, Anda bisa datang ke Bali ya. 3. Perang Pandan Desa Tenganan. Tradisi Perang Pandan Desa Tenganan, Pegerisingan, Kabupaten Karangasem, Bali sangat terkenal sampai ke mancanegara. Perang Pandan di Desa Tenganan bagi masyarakat Bali dikenal dengan nama Geret Pandan. Namun masyarakat asli Desa Tenganan menyebut tradisi Geret Pandan dengan sebutan Pekare-kare. Tradisi Perang Pandan di Desa Tenganan, Pegerisingan bukan hanya sekedar pertunjukan tradisional, tetapi bagian dari budaya asli Bali dan ritual masyarakat Desa Tenganan. Dengan mengadakan ritual Perang Pandan, penduduk Desa Tenganan meyakini akan terhindar dari hal buruk. Pada saat pertarungan dimulai, kedua pemuda akan menyerang satu sama lain dengan menggosok daun pandan berduri di punggung lawan mereka. Tentunya akan menyebabkan luka berat pada bagian punggung peserta. Ada yang berani mencoba? Kalau saya nggak berani. Hehehe. 4.
Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka yang dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia. Namun dirayakan tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi dengan pesta, justru sebaliknya. Karena pada saat Hari Raya Nyepi, semua aktivitas rutin berhenti dan suasana sepi, yang tidak akan pernah Anda temukan di negara lain. Siapa saja yang berada di Pulau Bali, Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida harus tetap berada di rumah atau di hotel selama 24 jam. Pertokoan tutup, jalan raya sepi, kantor tutup, termasuk Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai ditutup untuk semua penerbangan selama 24 jam. Keadaan sepi dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Namun ada perkecualian yang boleh keluar hanya untuk aparat keamanan dan ambulan. 5. Pawai Ogoh-ogoh. Satu hari sebelum Hari Raya Nyepi terdapat prosesi umat Hindu Bali yang disebut dengan merupuk atau pengerupukan. Ritual pengerupukan dilakukan pada setiap desa di seluruh Pulau Bali. Pada sore hari, penduduk lokal akan mengarak ogoh-ogoh di jalan raya. Lalu apa itu ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh sejenis patung raksasa namun terbuat dari bahan ringan agar mudah diarak. Untuk rangka ogoh-ogoh menggunakan kayu dan untuk bentuk menggunakan styrofoam, kemudian dilapisi kertas dan kain sehingga mudah untuk diarak. Saat ini ada banyak bentuk ogoh-ogoh yang sebagian besar berwujud raksasa. 6. Pura di tengah danau. Bali sebagai tempat wisata identik dengan keunikan seni dan budaya. Salah satunya adalah objek wisata pura. Saat liburan di Bali, Anda akan melihat banyak pura, dari ukuran yang kecil sampai pura yang besar. Namun ada satu pura Bali yang lokasinya sangat unik, yaitu Pura Ulun Danu yang berada di Danau Beratan Bedugul. Tidak hanya pada keunikan lokasi Pura Ulun Danu, lokasi pura yang berada pada dataran tinggi membuat udara sejuk selalu terasa walaupun pada siang hari. Karena keunikan dari lokasi Pura Ulun Danu di Danau Beratan Bedugul membuat foto Pura Ulun Danu Beratan selalu terlihat di media promosi pariwisata Bali. Objek wisata Pura Ulun Danu Beratan bagi wisatawan yang liburan ke Bali selalu menjadi destinasi wisata Bali yang wajib dikunjungi. 7. Ngaben atau Plebon. Salah satu keunikan Bali di mata dunia ada pada upacara ngaben. Ngaben atau Plebon bagi yang berkasta adalah upacara kremasi yang ada di Pulau Bali dan merupakan salah satu upacara penting dalam tradisi budaya Hindu Bali. Yang membuat upacara ngaben terlihat unik di Bali karena untuk sarana mengangkut mayat dari rumah menuju tempat kremasi menggunakan wadah, dalam bahasa Bali artinya tempat. Wadah secara umum ada dua bentuk. Satu dibentuk menyerupai pura kecil dengan ukiran dan hiasan yang terlihat sangat indah. Yang lagi satu dibentuk menyerupai binatang biasanya berbentuk lembu. Setelah prosesi ritual upacara selesai, api besar mulai menyala. Bagi penduduk Bali yang beragama Hindu, prosesi kremasi sangat penting dan diyakini untuk memudahkan arwah yang meninggal mencapai lokasi sesuai dengan hasil perbuatan yang dilakukan pada saat hidup. 8. Penjor. Jika Anda liburan ke Bali pada saat Hari Raya Galungan, Anda akan melihat dekorasi unik berupa tiang bambu yang ada di sepanjang jalan raya. Namanya penjor, di mana wisatawan penjor sebuah tradisi budaya unik di Bali. Dekorasi terbuat dari bambu utuh dan bambu yang dihiasi menggunakan janur dan hiasan lainnya. Pada ujung penjor terdapat hiasan bunga yang bernama sampian. Hiasan bunga digantung menggunakan janur yang diikat agar teruntai panjang. Setelah hiasan penjor selesai, penduduk Bali akan memasang tiang bambu di depan rumah mereka masing-masing. 9. Festival layang-layang ukuran raksasa.
Festival layang-layang di Bali adalah acara festival tahunan yang diadakan pada bulan Juli dan Agustus. Bulan Juli dan Agustus dipilih karena pada bulan tersebut hembusan angin mulai kencang. Selain faktor angin, pada bulan Juli dan Agustus adalah musim ramai kunjungan wisata ke Bali, sehingga festival layang-layang di Bali menarik ribuan pengunjung, terutama wisatawan asing. Ukuran layang-layang yang sangat besar. Pada saat terbang, layang-layang akan diiringi musik menggelegar dari gamelan Bali. Namanya Balai Ganjur. Lokasi festival layang-layang biasanya di Pantai Padang Galak dan Pantai Sanur. 10. Nama depan yang sama. Yang terakhir dalam 10 hal unik yang hanya ada di Bali adalah nama depan orang Bali yang sama. Bagi yang pertama kali liburan ke Bali, Anda akan menemui banyak penduduk lokal. Namun akan ada satu hal yang akan membuat Anda bertanya, kenapa banyak orang Bali nama depannya sama? Nama depan orang Bali menempatkan urutan posisi lahir dalam satu keluarga. Wayan atau putu artinya anak pertama. Made, kadek atau nengah artinya anak kedua. Untuk anak ketiga, nama depannya komang atau nyoman. Dan anak keempat namanya ketut. Setelah nama depan baru ada nama belakang yang ada banyak macamnya. Sekian dulu ulasan 10 hal unik yang hanya ada di Bali.